Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, calon guru penggerak Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyajikan sebuah demonstrasi konseptual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk memenuhi tugas modul 3.1 A7. Selamat mengikuti. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin menyampaikan apa itu pendidikan. What is education? Menurut George William Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical. Bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Di dalam sebuah institusi atau lembaga, khususnya sekolah, yang paling penting adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sekolah memiliki fungsi yang sangat utama. Sebagai seorang yang memegang kendali penuh akan keberlangsungan sekolah ke depan, sebagai seorang pemimpin harus memiliki kekuatan positif yang muncul dari diri sendiri dan juga mampu menumbuhkan kekuatan positif pada guru dan khususnya anak-anak untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dan kemerdekaan dalam mengajar, sehingga menghasilkan anak-anak yang senang dalam belajar dan memiliki masa depan yang bermanfaat baik ilmu, hidup, dan karya-karyanya. Berbicara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sebuah sekolah adalah sebuah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Guru adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam pengambilan keputusan diperlukan sebuah kesadaran diri dari seorang pemimpin atau guru, dan diperlukan kemampuan dalam praktek coaching untuk menumbuhkan budaya dan kekuatan positif serta kesadaran penuh atau mindfulness dari seorang pemimpin atau guru, serta memperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama, masuk ke manakah permasalahan tersebut, dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua yaitu 4 paradigma dari dilema etika. Yang ketiga, prinsip pengambilan keputusan. Dan yang keempat, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bujukan moral dan dilema etika. Dalam setiap kasus atau sebuah permasalahan, kita sebagai guru dan pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi setiap kasus itu masuk dalam bujukan moral atau dilema etika. Bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi saling bertentangan. Ini adalah di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Apa rencana saya ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan
yang mengandung unsur dilema etika di sekolah. Dilema etika adalah sebuah pengambilan keputusan yang mendorong kita sebagai guru untuk mengambil keputusan secara bijaksana antara benar dan benar. Maka yang akan saya lakukan adalah dengan menentukan, yang pertama, masuk dalam paradigma apa kasus tersebut. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Kebenaran lawan kesetiaan. 3. Keadilan lawan belas kasihan. Atau masuk dalam jangka pendek lawan jangka panjang. Betapa pentingnya mengidentifikasi paradigma agar kita bisa menentukan langkah yang diambil secara bijaksana. Paradigma yang kita gunakan tergantung pada seberapa pentingnya kita menggunakan paradigma tersebut. Bahkan dalam satu masalah, kita bisa menggunakan lebih dari satu paradigma jika diperlukan. Dalam pengambilan keputusan, dilema etika, kita akan lebih baik jika kita melibatkan orang lain, seperti teman sejawat, guru, wali murid, dan orang-orang yang diperlukan, dengan tetap menjunjung tinggi keterpihakan pada keputusan yang berpihak sama-sama benar dan bermanfaat. Langkah kedua yang akan saya ambil adalah menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan jika saya tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan, maka langkah yang harus saya lakukan adalah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu apa nilai yang saling bertentangan, yang kedua siapa yang terlibat, yang ketiga fakta-fakta apa yang relevan, yang keempat melakukan pengujian benar atau salah, yang kelima jika itu termasuk dilema etika, paradigma mana yang terjadi, yang keenam yaitu prinsip mana yang harus saya gunakan, yang ketujuh adakah penyelesaian yang kreatif, yang 8 yaitu apa keputusan yang saya ambil, yang ke-9 melihat lagi keputusan saya dan merefleksikan. Jika pengambilan keputusan termasuk rujukan moral, maka pengujian benar dan salah perlu dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan uji legal, yang kedua uji regulasi, yang ketiga uji intuisi, yang keempat uji publikasi, dan yang kelima uji panutan atau idola. Dalam uji publikasi, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan? Tentunya uji publikasi ini sangat relevan dengan rujukan moral, namun kurang relevan dengan dilema etika. Kapan saya akan menerapkan? Setelah mempelajari materi ini, sebagai seorang guru saya merasa sangat perlu menerapkan pengambilan keputusan dan pengujian sebagai pemimpin pembelajaran ini, dengan terus belajar dan berkomunikasi serta melakukan kolaborasi dengan murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua serta para pemangku kepentingan. Maka saya rasa apapun permasalahannya dan seberat apapun permasalahannya akan dapat diambil sebuah keputusan yang bijaksana, yang paling utama selalu berpihak pada murid sebagai satu bagian transformasi pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Sebuah keputusan yang kita ambil di sekolah yang paling utama adalah berpihak pada murid, bijaksana dan menjunjung tinggi kebaikan bersama. Pengambilan keputusan juga beretika dan menggunakan hati yang bersih serta akal yang sehat dan positif. Sebagai guru harus dengan kesadaran diri dan kesadaran penuh mengambil keputusan dengan mendorong
mendorong tumbuhnya kekuatan positif dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus atau permasalahan. Sebuah pendidikan akan menghasilkan generasi yang baik jika para guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan hati nuraninya, pikiran positifnya dalam mendidik muridnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.